Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Luli Agus Suhendro, tentunya dalam acara kebanggaan kita bersama yaitu podcast Sismoka. Podcast Sismoka Media Promosi dan Edukasi Rumah Sakit Umum Daerah Ngeneng. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya di bidangnya. Kali ini kita akan mengupas tentang sistem persarapan pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa dewasa ini mulai ada pergeseran bahwa penyakit yang dulu penyakit menular itu menjadi peringkat 1 sampai 2 mungkin ya di beberapa unit atau di beberapa instansi, sekarang sudah bergeser menjadi penyakit tidak menular, salah satunya di sistem persarafan. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yaitu Dr. Anissa Oktavianti, spesialis neurologi. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Dokter, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa jenengan adalah neurologis atau benar nggak saya menyebut neurologis? Iya, dokter spesialis saraf. Dokter sudah bergabung di Rumah Sakit Ngeneng ini kurang lebih 1 tahun ya, Dokter? Sekitar 1 tahun. Iya, beliau ini adalah alumni dari Universitas Airlangga. Airlangga Surabaya. Dokter, mungkin bisa perkenalan singkat kepada sahabat Sismoka. Hai sahabat Sismoka, saya Dr. Anissa Oktavianti, spesialis saraf Rumah Sakit Umum Daerah Ngeneng. Di Ngeneng ini kami sudah menerima pasien-pasien yang menderita penyakit saraf. Salah satunya adalah stroke, yang kali ini akan kita bicarakan pada Sismoka kali ini. Siap, seperti sebelumnya kita beritahu pada sahabat Sismoka bahwa pelayanan polisaraf buka setiap hari dokter, mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, jamnya jam 8 sampai dengan 11.30. Dan poliklinik kita menerima pasien BPJS tentunya dengan rujukan dari Puskesmas atau FKTP. Dokter Dokter, seperti yang kita awal tadi bahwa terjadi pergeseran dokter, dari dulu itu penyakit yang menular yang menjuarai di peringkat pertama sampai kedua mungkin. Lah sekarang sudah menjadi pergeseran bahwa penyakit tidak menular itu menjadi tren. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dok, salah satunya kan termasuk di stroke Dok. Ya, itu penyakit yang tidak menular. Apa sih, Dok, stroke itu? Jadi stroke itu adalah kerusakan otak yang disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah otak. Gangguan pada pembuluh darah otak itu bisa karena pembuluh darahnya tersumbat atau pembuluh darah pecah. Kita tahu bahwa nutrisi dan oksigen itu dibawa oleh pembuluh darah ke otak. Jika itu terjadi kerusakan pada pembuluh darah, maka jaringan di otak juga akan rusak. Dan itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita yang diatur oleh otak. Seperti itu. Berarti ada 2 jenis stroke ya, Dokter? Ya, jadi ada 2 jenis stroke, yaitu stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Untuk gejalanya mungkin sama atau beda, Dokter? Dari gejalanya memang sedikit berbeda, tetapi kita tidak yang utama dari stroke itu adalah jika ada salah satu gejala, maka jadi secara umum gejala yang muncul dari stroke itu tergantung daerah yang terkena. Jadi seperti yang sering kita dengar ya, bahwa ada singkatan segera ke RS. Jadi jika ada salah satu tanda senyum yang tidak simetris, kemudian gerak tubuh separuh badan melemah, bicaranya terbata-bata, kesemutan separuh tubuh, rabun atau pandangan matanya kabur, atau sakit kepala, dan itu terjadinya mendadak, maka kita harus curiga itu adalah suatu stroke. Seperti itu. Segera ke RS. Itu menjadi timeline atau acuan ya. Berarti kalau ditemukan gejala-gejala itu segera ke RS, atau dalam segera RS itu ada artinya tersendiri, Dokter? Artinya seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi senyum yang asimetris. Kemudian itu singkatan dari gejala-gejala. Saya kira segera ke RS. Karena itu berarti jika ada gejala seperti yang disebutkan tadi, berarti mengarah ke stroke, segera bawa ke rumah sakit dan menemui dokter, kontak langsung dengan dokter
spesialis saraf. Ya dokter, tadi sudah disebutkan tanda dan gejalanya. Untuk tingkatannya apakah ada dok grade-grade-nya, grade 1 atau seperti penyakit yang lainnya mungkin? Jadi kalau untuk stroke penyumbatan itu ada yang namanya skor, namanya NIHSS. Jadi itu menunjukkan seberapa besar keparahan dari stroke penyumbatan. Tetapi mungkin untuk kita, untuk semua masyarakat itu kita jangan menganggap kalau grade-nya rendah itu nanti akan rendah terus. Tapi bisa jadi dalam fase akut itu grade-nya nanti bisa naik. Jadi kalau misalkan ada pasien dengan gejala yang seperti disebutkan tadi, maka segera ke rumah sakit untuk dilakukan penata laksanaan lebih lanjut dan untuk dievaluasi perkembangan dari penyakit stroke tersebut. Terus untuk yang bisa menderita stroke itu, apakah ada faktor-faktor resiko atau siapa saja yang bisa terserang stroke? Ya, jadi semua bisa terserang stroke. Dahulu stroke banyak menyerang pada usia tua, tetapi untuk saat ini tidak jarang ditemui juga stroke pada usia muda. Usia produktif ya dokter? Ya, untuk faktor risiko stroke sendiri ada faktor yang bisa dirubah dan ada faktor yang tidak bisa dirubah. Faktor yang tidak bisa dirubah antara lain yaitu usia biasanya usia 40 sampai 60 tahun, sekitar 40 tahun ke atas. Kemudian jenis kelamin laki-laki lebih banyak. Laki-laki lebih banyak, ya. Kemudian ras, biasanya pada ras kulit hitam itu lebih sering. Kemudian ada riwayat keluarga yang terkena stroke. Sedangkan faktor yang bisa kita rubah seperti darah tinggi, kemudian kolesterol, kegemukan, penyakit kencing manis, itu merupakan faktor-faktor yang bisa kita rubah. Kita rubah itu jadi bisa kita kontrol, kita kendalikan. Seperti itu. Termasuk hipertensi juga tadi ya dokter, hipertensi gula harus terkontrol biar tidak merembet kemana-mana, salah satunya dengan terjadinya stroke itu ya dokter. Tadi menarik, lelaki kok lebih cenderung lebih banyak berpotensi, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja dok? Iya, mungkin kalau lelaki itu dari gennya sendiri, terus dari kebiasaannya juga. Karena perokok juga mungkin salah satunya ya dokter ya, karena kebiasaan. Oke baik dokter, untuk stroke itu bisa berulang buatan? Apakah kalau sudah terserang ya sudah, atau mungkin suatu saat nggak kontrol tidak bisa terulangi atau bisa terulang lagi? Ya. Jadi stroke itu adalah penyakit yang bisa berulang, sangat bisa. Jadi 1-2 tahun bisa terjadi serangan ulang. Nah kalau terjadi serangan ulang itu kerusakannya bisa lebih berat, karena kan sebelumnya sudah ada kerusakan di otak, kemudian ditambah lagi, jadi tentu gejalanya lebih berat. Karena itu penting untuk masyarakat yang sudah menderita stroke itu untuk kontrol. Jadi kontrol ke dokter spesialis saraf dan juga menjalani rehabilitasi medik untuk pemulihan dari gejala-gejala stroke yang muncul. Berarti benar ya dok apa yang dikatakan di tengah-tengah masyarakat bahwa serangan yang kedua itu akan lebih berat. Berarti menurut penjelasan dokter tadi kan bahwa akan memperparah yang kedua ya. Berarti benar ya dok pernyataan tersebut ya? Ya, karena kan memang sebelumnya sudah ada kerusakan, kemudian ditambah lagi kerusakannya. Berarti tentunya gejalanya juga lebih bertambah. Betul, oleh karena itu harus tetap rutin kontrol dan minum obat biar tidak terjadi serangan kedua dan berikutnya gitu dokter ya, biar tidak memperberat fungsi saraf atau stroke-nya tadi. Ngonten gitu dok. Misal nih dok terjadi stroke di rumah, mungkin tindakan pertama yang dilakukan oleh keluarganya itu apa sebelum dibawa ke rumah sakit atau puskesmas? Jadi jika ada keluarga yang tiba-tiba terkena stroke, yang pertama pasien diposisikan berbaring dengan kepala sedikit naik 30 derajat. Kemudian jangan diberikan minum karena pasien stroke itu biasanya terjadi kelemahan pada otot-otot menelan. Kalau diberikan minum itu resiko tersedak. Jadi jangan didudukkan juga pasiennya. Berarti tidur tapi kepalanya agak ditinggikan. Sedikit naik 30 derajat. Dan segera dibawa ke rumah sakit. Dan segera dibawa ke rumah sakit biar segera mendapatkan penanganan. Bila sudah terkena stroke, dok, kemanakah harus berobat? Jika sudah terkena stroke, sebaiknya
berobat ke rumah sakit. Jika nanti dari rumah sakit tersebut, jika memang sudah kondisinya memang stabil, nanti bisa berobat ke fasilitas kesehatan pertama, puskesmas. Okay. Terus setelah selesai perawatan itu wajib kontrol ya dok ya? Ya, jadi pasien stroke harus selalu kontrol karena stroke tadi seperti dijelaskan memiliki faktor resiko seperti hipertensi, kencing manis, kemudian ada juga obesitas. Nah, faktor-faktor risiko tersebut harus terkontrol supaya tidak terkena serangan ulang. Jadi misalkan pasien hipertensi itu harus minum obat tensi secara teratur. Kemudian kencing manis juga sama. Jadi kalau di singkatannya cerdik ya. Cerdik. Cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat yang cukup dan mengelola stres. Oh, mengelola stres yang paling masuk cerdiknya dok. Ya, untuk ngomong-ngomong tentang apa? Berobat rutin atau kontrol rutin itu berarti perlu dukungan penuh dari keluarga ya dok, karena kan mayoritas penderita stroke atau pasien stroke itu kan ada kelemahan. Mungkin kalau tidak dibantu oleh keluarga atau support dari keluarga, nah itu akan terjadi mangkir untuk melakukan kontrol. Dok, berarti ya keluarga sangat berperan untuk kesembuhan pasien, terutama pasien stroke pada kesempatan kali ini yang kita bahas. Ngerti ya dok? Iya, jadi memang dukungan keluarga itu sangat mempengaruhi kesembuhan pasien stroke. Karena misalkan pasien stroke dengan kelemahan separuh badan, pada fase awal dia itu harus dibantu untuk gerakannya. Karena memang harus diikuti dengan latihan dari anggota tubuh yang lemah tersebut. Dan itu mungkin awal-awal perlu bantuan dari keluarga. Kemudian untuk mobilisasinya kan juga mungkin sulit ya, jadi harus dibantu oleh keluarga. Jadi semakin ada dukungan dari keluarga, perbaikan dari gejala yang muncul akibat stroke itu lebih cepat. Sangat setuju ya. Jadi keluarga menjadi kunci untuk ketaatan pasien melaksanakan kontrol. Nih dokter juga proses penyembuhan dari si pasien. Oke, dokter dan sahabat Sismoka, pada kesempatan kali ini baru ini ya, pada edisi kali ini kita memberikan kesempatan kepada sahabat Sismoka untuk bertanya melalui Instagram ya teman-teman. Nggih. Akan kita sampaikan satu persatu mungkin yang sudah masuk, dokter nggih. Yang pertama, dokter. Dok, mau tanya cara pencegahan stroke untuk anak muda, tipsnya gimana ya? Nah, ini dari Rian _Foster. Monggo dokter. Ya, jadi pencegahan stroke untuk usia muda dan usia tua sebenarnya sama ya. Jadi harus mengontrol faktor-faktor resiko stroke. Seperti yang tadi sudah disebutkan, cerdik. Ya, cek kesehatan secara rutin. Jadi kontrol tensi. Mungkin kalau anak muda ini kaitannya bisa dengan diet ya, diet. Jadi kalau anak muda kan mungkin dietnya tidak seimbang. Nah, itu jadi dietnya harus seimbang. Kemudian rokok. Jadi hindari rokok seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, dokter, stroke muncul karena apa ya? Apa saja ya, dok? Nah, ini pertanyaan dari Yudi Gugum. Ya, jadi stroke itu pada prinsipnya adalah kerusakan otak akibat dari pembuluh darah di otak yang terganggu. Jadi bisa karena penyumbatan dan bisa karena perdarahan. Penyumbatan dan perdarahan tersebut muncul karena adanya yang namanya faktor resiko dari stroke. Jadi faktor resiko yang sudah disebutkan tadi harus terkontrol. Seperti hipertensi, kemudian obesitas, peningkatan kolesterol. Nah, itu harus terkontrol supaya tidak terjadi stroke. Siap. Pertanyaan berikutnya, dok. Kapan ya, dok, orang dikatakan terkena gejala stroke dan kapan sebaiknya kita periksa? Ini pertanyaan dari M. Asap Saiful. Jadi stroke itu pada prinsipnya adalah suatu gejala yang sifatnya mendadak. Jadi seperti singkatan yang sudah disebutkan tadi, segera ke RS. Senyum yang asimetris, gerak separuh badan melemah, bicara yang terbata-bata, kebas pada separuh tubuh, kemudian mata yang mendadak rabun, dan
sakit kepala. Gejala tersebut tidak selalu semuanya muncul, bisa salah satu dari gejala. Jadi misalkan ada salah satu dari gejala tersebut muncul dan itu sifatnya mendadak, maka segera ke RS untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan yang lebih lanjut. Begitu, ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan, menjawab pertanyaan dari teman-teman, maaf. Berikutnya Dok, dari Fendi Yahya. Berapa lama orang menderita stroke harus minum obat atau apakah ada obatnya? Ya, jadi memang penderita stroke harus terus rutin minum obat ya untuk mengontrol dari faktor risiko tersebut dan untuk mencegah serangan stroke yang berulang. Jadi misalkan pada stroke yang sifatnya penyumbatan, maka biasanya diberikan obat yang namanya pengencer darah dan itu memang diminum terus. Kemudian misalkan pada stroke yang perdarahan, biasanya paling sering perdarahan karena memang tensi yang tidak terkontrol. Nah, maka berarti harus minum obat tensi secara rutin. Itu juga harus ditunjang dengan diet yang seimbang, misalkan diet rendah garam, kemudian rendah kolesterol, dan juga ditunjang dengan aktivitas fisik, olahraga secara rutin. Seperti itu. Tetap gaya hidup atau pola hidup yang jadi kunci. Pertanyaan berikutnya Dok. Dok, mengapa saat ini banyak yang sudah terkena stroke pada usia produktif? Mungkin tadi sudah sempat dibahas, mungkin tadi belum sempat, bisa dijawab Dok. Ya, jadi usia produktif seringkali karena terkait gaya hidup, diet yang tidak seimbang, kemudian aktivitas fisik yang kurang, merokok, ya. Jadi kalau untuk saat ini sih itu kan juga sering dilakukan oleh kelompok usia produktif ya. Yeah. Jadi selain faktor yang tidak bisa dikontrol seperti jenis kelamin, kemudian riwayat keluarga stroke, faktor-faktor resiko yang lain yang harusnya bisa dikontrol itu tidak terkontrol karena itu bisa terjadi pada usia produktif. Oh begitu ya Dok. Ya. Ini ada 2 lagi ya Dok. Sebenarnya masih banyak tapi kita batasi 2 saja karena waktu ya. Yang dari ZZ _ apakah stroke bisa sembuh total Kak? Ya. Jadi memang itu tergantung dari area yang terkena, daerah yang terkena. Jika daerah yang terkena cukup luas, memang ya sulit untuk sembuh. Tetapi jika itu rutin terkontrol, biasanya ada perbaikan dari gejala yang muncul. Jadi misalkan awalnya separuh benar-benar tidak bisa bergerak, tapi karena pemberian obat-obatan dan kemudian rangsangan dari latihan, akhirnya gerakannya bisa membaik. Meskipun mungkin tidak sempurna, tetapi bisa membaik, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tetap ada perbaikan ya, berarti ada perbaikan hasil dari usaha tadi ya. Terakhir Dok, ini sebenarnya masih banyak tapi kita batasi saja. Dari 99 arsip, kenapa orang jatuh di kamar mandi dapat berlanjut stroke ya Dok? Ya, jadi kadang mungkin bisa jadi itu sebenarnya stroke dulu baru jatuh. Kadang orang tidak menyadari hal itu. Jadi stroke itu kan kondisinya salah satu gejalanya adalah lemah separuh badan. Nah, pada saat serangan stroke itu sering terjadi pada saat bangun tidur ya. Jadi bangun tidur ke kamar mandi di mana tiba-tiba separuh badannya lemah sehingga akhirnya jatuh. Jadi kejadiannya sebenarnya itu adalah stroke dulu baru kemudian jatuh. Bukan jatuh dulu kan terus stroke, berarti stroke dulu baru jatuh. Stroke dulu baru jatuh. Karena kalau jatuh dulu itu benturannya tuh harus sangat keras dan itu namanya bukan stroke ya, kita menyebutnya trauma kepala. Oh gitu. Paham. Mungkin dokter tadi sudah menjawab pertanyaan. Sekarang Dok, tips mencegah stroke agar tidak terulang. Mungkin bisa di headline biar teman-teman Sismoka bisa memahaminya. Ya, jadi kembali lagi ke cerdik ya. Cerdik, cek kesehatan secara rutin, cek tensi, kemudian cek gula, kemudian cek kolesterol. Jadi jika ada gejala dari itu maka diobati. Kemudian enyahkan asap rokok, jadi menghindari merokok. Rajin aktivitas fisik, olahraga, kemudian melakukan aktivitas fisik.
Kemudian diet yang seimbang diet yang sehat, perbanyak sayur dan buah. Kemudian istirahat yang cukup dan mengelola stres. Ada beberapa singkatan tadi ya, cerdik ada, terus segera ke Segera ke RS. Nggih. Ya, baik dokter. Terima kasih atas ilmunya yang dokter sampaikan di Sismuka ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari teman-teman Sismuka yang menyaksikan acara ini. Nggih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya Dok di tengah kesibukannya panjenengan menyempatkan untuk hadir di Sismuka RSUD Ngeneng ini. Sekali lagi terima kasih dokter, selamat beraktivitas, sukses selalu dokter. Sahabat Sismoka, akhirnya saya harus mengakhiri acara pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi dengan Dokter Anissa di episode berikutnya ya dok, tentunya dengan pembahasan yang lebih seru lagi ya dok ya. Karena Baik. Karena polisaraf di sini tidak hanya menangani pasien stroke, tetapi juga ada nyeri punggung, kemudian kesemutan pada tangan, vertigo atau pusing berputar, dan nyeri kepala juga. Wah, banyak. Nanti kita kupas satu persatu di Sismoka episode berikutnya dengan dokter neurologi. Nggih. Baik sahabat Sismoka, dari saya pribadi ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lambaikan dokter. Dadah. Salam Sismoka.